Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qala aidan wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai malam ini kita semua jamaah Masjid Mujahidul Hurriyah masih diberikan kesehatan dan keimanan. Karena banyak manusia diberikan kesehatan tapi tidak beriman. Begitu juga sebaliknya, ada juga saudara kita beriman tapi tidak sehat. Inilah jamaah sekalian yang patut kita bersyukur, karena kita masih diberikan kesehatan dan keimanan yang tidak dimiliki oleh semua umat Islam. Begitu pula salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan syariat. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran tertulis di surah An-Nisa ayat 36. Yang pegang mushaf bisa dibuka, pegang HP bisa dibuka-buka. Surah An-Nisa ayatnya 36. Kalau cara tarawih begini Pak bisa dibuka Al-Quran, tapi kalau khutbah Jumat jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Jadi perintah ini Pak, perintah ini yang memerintahkan kita bukan atasan kita, bukan pemimpin kita, tapi yang memerintahkan itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Jadi kalau ada orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, pada hakikatnya mereka menentang Allah, karena Allah yang menyuruh kita. Sekarang ini, kemarin dulu pas saya jalan-jalan di Subuh Minangsada Pasar di sana sebelum jembatan Kembar, sudah ada juga orang di sana merokok di siang hari. Kalau nanti sudah 11 puasa, 10, 15 ke atas, banyak itu warung terbuka, seperti buka bulan suci Ramadan. Yang banyak makan di dalam orang yang mengaku Islam itu sendiri. Jadi memang yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa memang hanya orang beriman. Di surah Al-Baqarah itu ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jadi panggilan khusus.
Jadi yang mampu melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh memang hanya orang beriman. Disuruh kita beribadah. Setelah kita disuruh beribadah perintah, langsung ada larangan di situ, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali untuk mensyirikatkan Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang syirik, masih banyak umat Islam melakukan hal-hal kesyirikan, tapi mereka tidak tahu bahwa itu satu kesyirikan. Pernah saya Pak di Panampu, pasar Panampu, ada di sana orang dari pulau itu naik perahu, kencang ombak, naik perahu sampai di Potre, baru ke pasar Panampu, duduk-duduk di situ. Saya dengar sendiri Pak, dia bilang, dia pegang tangannya begini, di sini ada cincin besar. Apa dia bilang? Seandainya tidak ada cincinku ini, karena tadi kencang ombak, akan tenggelam perahu. La haula wala quwwata. Di mana Allah? Tergantung kepada cincin. Kalau masih begini, masih banyak berkeyakinan begini, itu biar salat, biar puasa ditangguhkan dulu. Kalau dia tidak bertobat, kita diterima. Lain asyarata la yahbatanna amaluka. Barang siapa yang mensyirikatkan Allah, sungguh dia telah gugur namanya. Ini salah satu contoh Pak. Kalau di kampus saya di Bone, kalau ada anak yang baru lahir mau bepergian satu tempat di mana ada sungai dilewati, kalau berapa jumlah sungai, begitu juga jumlah telur yang dibawa. Telur ayam kampung itu yang mentah. Seandainya yang masak mungkin dia makan, tapi yang mentah. Setiap lewat di atas sungai itu, dulu belum ada jembatan, turun di bawah. Sekarang sudah ada jembatan. Sampai sekarang masih ada paham begitu Pak. Kalau saya masuk di kampung, ada anak baru, biar bukan bayi, yang penting baru mau lewat. Setiap lewat di situ dibuang itu telur satu sungai. Menganggap itu sungai, maka ragu nasa ugi. Ada bugis di sini, makuasa. Engkau makan warna. Banyak bugis di sini tuh, paham itu. Pak, naik kau ikut ni. Makuasa nasa ugi Pak. Maka ragu kalau pulang itu anak panas dan dia tidak buang telur tadi di situ gara-gara sungai itu tadi. Itu syirik kepada Allah Pak. Masih banyak yang lain Pak, masih banyak. Cuma tidak panjang waktu kalau saya mau jelaskan. Setelah kita disuruh beribadah kepada Allah dan wala tusyriku bihi syai'a, lanjutan ayat disebutkan wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah terhadap kepada kedua orang tua. Karena walaupun kita sholat, walaupun berpuasa, haji, tiap tahun umrah, tapi durhaka terhadap kepada kedua orang tua. Menurut riwayat, 500 tahun perjalanan itu menuju surga baunya sudah dicium. Tapi anak yang durhaka terhadap kepada kedua orang tuanya, jangankan memasuk surga, mencium pun tidak bisa. Olehnya itu Bapak Ibu, peliharalah anak kita. Karena kalau ada anak yang durhaka terhadap kepada kedua orang tuanya, jangan langsung disalahkan anak. Karena pepatah mengatakan, kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sehingga ada sahabat yang bertanya, datang kepada Rasulullah SAW, Ja'a rajulun, telah datang seseorang tidak sebut nama, ila Rasulillah SAW faqala, ya Rasulullah, man haqqun nasi bi husni sahabati, kepada siapa yang saya harus berbuat baik ya Rasulullah? Nabi menjawab, ummuka, ibu. Bertanya lagi sahabat, summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab kedua kalinya, ummuka, ibumu. Bertanya lagi sahabat, summa man, Nabi
menjawab ketiga kalinya, ummuka, ibu. 3 kali disebut ibu di belakang. Apa geraknya? Sahabat itu Pak, ibu sahabat bertanya, kalau tidak puas apa yang diharapkan, bertanya lagi berikutnya. Setelah ibu 3 kali disebut Rasulullah, bertanya lagi sahabat. Nabi menjawab setelah bertanya, summa man ya Rasulullah. Setelah ibu disebutkan 3 kali, baru Nabi menjawab keempat kalinya, abuka, bapak. Jadi maaf Bapak, jangan ada keberatan. Kenapa Nabi menyebutkan ibu 3 kali, sementara kita ini bapak keluar pagi, pulang sore, mencari nafkah, banting tulang, mandi keringat, menghidupi istri dan anak. Tapi tidak sedikit juga ibu-ibu bisa mencari nafkah. Tapi kalau ada ibu-ibu di belakang mencari nafkah itu sunnah. Tapi kalau bapak mencari nafkah itu wajib. Itu bedanya. Jadi ibu di belakang kalau mau habiskan gajinya terserah karena sunnah. Tapi kalau kita bapak-bapak jangan habiskan gajinya karena ada haknya ibu, istri. Itu bedanya. Kenapa jamaah sekalian 3 kali disebut ibu? Karena ada 3 pekerjaan seorang ibu tidak ada yang mampu lakukan bapak siapapun termasuk Nabi. Apalagi yang berdiri di sini. Yang pertama dalam Al-Quran, hamalathu ummuhu kurhan. Ibulah yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Ibu yang sudah mengandung di belakang itu, bagaimana rasanya Bu kalau kita mengandung? Sudah 9 bulan berat. Tapi tidak ada itu ibu-ibu kalau mau pergi pasar teror bawa simpan dulu perutnya. Itu sudah sunatullah. Setelah kita dikandung, maaf kalau kita berbicara tentang anak kita, ini anak semua Pak. Anak semua dari ibu kita. Setelah kita dikandung 9 bulan 10 hari, ibulah yang berjuang melahirkan kita, mempertaruhkan nyawanya hidup atau mati. Begitu Bu ya, di belakang itu. Pasti ibu lebih paham. Setelah kita dilahirkan, ibulah yang menyusui kita selama 2 tahun berturut-turut. Wa fisaluhu fi amain. Inilah pekerjaan 3 ibu, sehingga Nabi menyebutkan ummuka, 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 karena ada 3 pekerjaan yang dilakukan ibu. Tidak ada yang bapak mampu lakukan. Oleh itu, ibu di belakang peliharalah anak kita. Bagaimana rasanya waktu dididik waktu kecil, waktu dikasih manete, rela ibu di belakang walaupun digigit nyamuk, tidak goyang asalkan tidak menangis bayinya. Begitu di belakang, begitu dong? Betul ya? Ibu menjawab. Setetes air susu ibu tidak bisa dibalas Pak walaupun dipikul di tanah suci. Jadi kalau kita berbicara anak yang durhaka, jangan langsung tunjuk anak kecil seperti itu. Banyak yang durhaka Pak, itu sudah sarjana, profesor, dijadikan pembantu orang tua. Kata-kata saja Pak terhadap orang tua tidak bisa. Wa qul lahuma qawlan karim. Anak sekarang Pak biasa disuruh ke timur, dia ke barat. Disuruh pergi belanja, kita tidak tahu apakah dia dengar atau tidak. Bagaimana perasaan Pak sebagai orang tua kalau ada anak disuruh ke selatan, dia ke utara? Olehnya itu Bapak Ibu yang berbahagia, didiklah anak kita sejak dini. Kalau menginginkan anak yang saleh dan salehah, kalau ada yang masih bujana di sini, pilih memang calon istri yang salehah. Yang di belakang kalau ada masih gadis, pilih memang bagi calon suami yang saleh. Kalau mengharapkan anak yang saleh dan salehah untuk melanjutkan perjalanan Islam di Masjid Mujahidul Huria ini. Karena anak kita diharapkan Pak, kita tidak tahu apakah tahun depan masih hidup. Sehingga dalam hadis disebutkan bahwa sekolah yang pertama adalah ibu. Al-madrasul ula al-ummu. Ibu kalau memelihara anak sejak dini, sejak lahir, makanya itu kalau 7 hari itu diakekah, sejak itu kalau kita ayo mengaji.
sambil mengayuh itu mengaji. Kalau mengharapkan anak yang soleh, itulah disebutkan bahwa disebutkan ibu 3 kali karena ini pekerjaan yang sangat luar biasa diberikan kepada ibu. Itulah kalau ada anak yang durhaka, koreksi juga diri kita. Pernah kali didik anak kita sejak dini, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan bahwa muru auladakum bis-shalah. Perintahkanlah anakmu untuk salat. Kapan disuruh? Ketika umur 7 tahun. Pertanyaannya, pernahkah disuruh anak kita salat ketika umur 7 tahun? Sampai 10 tahun belum salat pada ribu, kata Rasulullah. Pukullah. Kenapa salat disuruh, Pak? Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Kira-kira kenapa salat, Pak? Ada yang bisa jawab di sini? Kenapa salat disuruh? Bukan zakat, bukan puasa. Karena salat itu kuncinya dari segala kebaikan. Dalam satu hadis disebutkan as-salatu miftahu kulli khair. Salat itu kunci dari segala kebaikan. Jadi walaupun puasa, zakat, karena ada juga orang biasa malu kalau tidak puasa, tapi tidak malu kalau tidak salat. Dan salatlah tiangnya agama. As-salatu imanuddin. Salatlah tiangnya agama. Kalau tegak ini salat angka 1. Kalau puasa itu 0 menjadi 10. Kalau tegak 1. Zakat 0 menjadi 100. Haji 0 menjadi 1000. Kalau tegak 1, tapi walaupun banyak puasa, zakat, haji, tiap tahun umrah, tapi tidak tegak salat, tidak ada nilainya. Salat itu kalau tidak bisa berdiri, duduk, dan tidak ada qada, beda puasa, Pak. Kalau puasa ada qada, kalau salat tidak ada qada, tidak ada gantinya. Kalau bapak ibu-ibu yang haid itu kalau puasa bisa diganti dalam bulan suci Ramadan, tapi salat tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk berbaring. Berbaring kalau masih bisa dalam hati, baca dalam hati. Kalau tidak bisa lagi dalam hati, itu yang kita disolati. Begitu pentingnya salat ini. Salat itu bukan hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan dan bulan Ramadan salat sama, Pak. Tidak ada bedanya. Oleh itu jamaah yang berbahagia, peliharalah anak kita, didiklah. Salat lebih utama karena inilah kunci dari segala kebaikan. Didiklah sejak dini. Karena ini yang kita harapkan untuk melanjutkan perjalanan Islam ke depan setelah kita tidak ada. Bapak Ibu yang berbahagia, pada tahun ini berusahalah kita lebih baik ibadah dibandingkan tahun kemarin. Karena siapa yang ibadahnya tahun ini 1447 Hijriah sama juga dengan tahun kemarin, maka itu orang yang tertipu. Karena menambah umur tidak menambah amal. Dan barang siapa yang tahun ini lebih jelek lagi daripada tahun kemarin, maka itulah orang yang tersesat. Sebaliknya, yang kita harapkan, maka yawmuhu khairan min amsihi, barang siapa hari ini, tahun ini 1447 Hijriah lebih baik, khair, lebih baik daripada tahun kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Saya rasa jamaah Masjid Mujahidul Huriyah, kita semua ini beruntung. Berusahalah semaksimal mungkin, maksimalkan ibadah Bapak Ibu, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih hidup. Semoga jamaah Masjid Mujahidul Huriyah bisa mengaplikasikan ibadah ini, dan kita mengharapkan ridhanya Allah, mendapatkan begitu keluar dari bulan suci Ramadan, mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, harapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan puasa agar hambanya bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada jamaah sekalian, terutama bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nasrul